Faktor ke-8 yang mempengaruhi nilai densitas adalah reciprocity law atau hukum resiprok, di mana seperti kita ketahui bahwa MAS itu merupakan hasil kali MA dan second. Resiprok di sini maksudnya adalah dengan variasi MA dan second yang berbeda-beda, tapi MAS-nya sama, maka densitas yang dihasilkan sama. Saya ulang sekali lagi, dengan variasi MA dan second yang berbeda-beda, tapi nilai MAS sama atau hasil kali MA dan second sama, maka densitas yang dihasilkan sama. Kesimpulannya MAS-nya sama, maka densitasnya sama, walaupun variasi MA dan second-nya berbeda. Tapi dalam aplikatifnya, apabila menggunakan second yang sangat rendah, yaitu lebih kecil dari 10 milisecond atau 10 kali 10 pangkat min 3, maka densitas yang dihasilkan sangatlah rendah. Kemudian apabila menggunakan lebih dari 10 detik, maka densitas yang dihasilkan terlalu tinggi. Faktor ke-9 yang mempengaruhi densitas adalah generator output. Seperti kita ketahui ada berbagai jenis tipe pesawat sinar X yang tipe high frequency, kemudian ada tipe discharge, dan lain halnya. Kemudian secara output dari generator itu ada yang single pass dan three pass. Di mana three pass ini berarti secara teori bahwa dalam satu gelombang itu terdapat 3 gunung dan 3 lembah. Kalau single pass, itu secara teori satu gunung, satu lembah. Jadi intinya bahwa three pass itu lebih efisien dibandingkan dengan yang single pass. Karena generator output three pass lebih efisien, otomatis densitas yang dihasilkan lebih baik dibandingkan densitas yang single pass. Simpulannya adalah generator output yang three pass itu menghasilkan densitas yang lebih tinggi dibandingkan generator output yang single pass. Faktor ke-10 yang mempengaruhi dari densitas adalah penggunaan filter atau filtration, di mana lebih mudah dibayangkan seperti ini. Filter itu letaknya adalah di antara tabung dan pengaturan kolimasi yang kita sebut dengan kolimator, letaknya di sini. Fungsi dari filter itu sendiri itu hampir sama dengan fungsi grid, yaitu menyerap radiasi sekunder. Jika grid diletakkan di antara pasien dan film, sedangkan filter itu diletakkan di antara tabung dan filter. Fungsi grid dan fungsi filter hampir sama, yaitu menyerap radiasi sekunder. Bedanya adalah kalau di filter menyerap radiasi sekunder dari sinar X, sedangkan di grid itu berfungsi untuk menyerap radiasi sekunder akibat hamburan saat mengenai objek. Jadi penggunaan grid dan penggunaan filter itu akan mengurangi sinar X yang sampai di film. Karena sinar X yang dikurangi, otomatis nilai densitasnya akan semakin berkurang. Jadi penggunaan filter dan penggunaan grid itu akan mengurangi nilai densitas. Faktor terakhir yang mempengaruhi nilai densitas adalah processing film pada penggunaan otomatik maupun manual processing. Oke, secara umum processing itu terdiri dari developer, kemudian air, kemudian fixer, dan pengering. Oke, di developer seperti kita ketahui bahwa di developer berfungsi untuk membangkitkan bayangan yang dari bayangan laten menjadi bayangan tampak. Sedangkan fungsi di fixer itu adalah menetapkan bayangan. Jadi pengaruhnya adalah apabila semakin lama proses di developer, maka semakin banyak pengaktifan atau semakin banyak pembangkitan, sehingga densitas akan semakin meningkat. Sedangkan semakin lama di fixer, itu hanya proses yang terjadi adalah penetapan dari gambaran atau istilahnya dari bayangan yang sudah tampak menjadi bayangan permanen. Enggak, pengaruhnya adalah semakin lama di fixer itu tidak mempengaruhi secara langsung terhadap nilai densitas, tapi mempengaruhi permanen tidaknya gambar tersebut.
Semakin sebentar di fixer, otomatis gambar tidak terlalu permanen, sehingga cepat menguning, maka densitasnya tidak lebih tahan lama. Sedangkan pada air itu fungsinya adalah pembilasan dan fungsinya washing dan rinsing. Oke, jadi semakin lama di air itu tidak ada pengaruhnya ke densitas. Kesimpulannya bahwa di developer mempengaruhi nilai densitas. Semakin lama di developer, maka nilai densitas akan semakin tinggi. Kesimpulan dari pertemuan ketiga kali ini adalah ada faktor-faktor yang mempengaruhi densitas. Karena kunci dari faktor tersebut adalah semakin banyak sinar X yang sampai di film, atau sampai di detektor, atau sampai di radiograf, maka semakin tinggi densitas yang dihasilkan. Faktor utama yang mempengaruhi densitas adalah MAS. Jadi semakin besar MAS yang diberikan, maka densitas akan semakin meningkat. Faktor berikutnya yang mempengaruhi adalah QV. Semakin besar QV yang diberikan, maka daya tembus semakin besar daya tembus, maka semakin banyak sinar X yang sampai di film, densitas akan meningkat. Sedangkan pengaruh jarak terhadap densitas adalah semakin jauh jarak, maka ingat rumusnya adalah inverse square law, intensitas berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Maksudnya di sini adalah semakin jauh jarak yang diberikan, maka densitas akan berkurang akar pangkat 2-nya. Maka karena jaraknya meningkat, intensitasnya berkurang akar pangkat 2-nya, maka nilai densitas akan berkurang. Meningkatkan jarak akan mengurangi nilai densitas. Yang ketiga adalah grid. Grid itu berfungsi untuk menyerap radiasi hambur setelah melewati objek, sedangkan filter menyerap radiasi sekunder dari tabung sinar X. Jadi fungsi grid dan filter sama-sama menyaring, di mana penggunaan grid dan penggunaan filter itu akan mengurangi nilai densitas. Kemudian yang keempat adalah film screen speed. Ada 3 jenis film dan screen speed, itu low, medium, dan high. Semakin cepat, maka semakin sensitif, maka nilai densitas akan semakin meningkat. Pengaruh kolimasi terhadap densitas adalah semakin luas kolimasi, maka semakin banyak area yang tercakup oleh radiasi. Semakin banyak yang tercakup radiasi, semakin banyak radiasi yang sampai di film, densitas akan semakin meningkat. Faktor yang keenam adalah bagian anatomi, di mana bagian anatomi ini tergantung dari tingkat kepadatan, ketebalan, koefisien atenuasi. Semakin padat, semakin tebal suatu anatomi, maka semakin besar daya serapnya, densitasnya akan semakin berkurang. Semakin tipis, semakin tidak padat suatu anatomi, maka semakin banyak sinar X yang diteruskan. Semakin banyak sinar X yang diteruskan, maka densitas semakin rendah. Saya contohkan tulang, lebih banyak diserap, densitasnya akan semakin rendah. Sedangkan semakin banyak diteruskan, seperti udara dan jaringan, maka nilai densitasnya akan semakin tinggi. Anoda Hill effect itu adalah perbedaan nilai intensitas karena kemiringan anoda, di mana di bagian anoda intensitas semakin rendah, sedangkan di bagian katoda intensitas semakin tinggi. Mendekati arah anoda, maka intensitas rendah, sedangkan ke arah katoda intensitas tinggi, densitas tinggi. Faktor yang ke-8 adalah reciprocity, di mana reciprocity itu artinya variasi MAS yang berbeda-beda pada MA dan saya ulang lagi, reciprocity artinya variasi MA dan S yang berbeda-beda dengan MAS yang sama akan menghasilkan densitas yang sama. Kecuali pada penggunaan second yang sangat kecil, lebih kecil dari 10 milisecond, maka densitasnya terlalu rendah, atau penggunaan second yang terlalu tinggi, lebih dari 10 detik, maka densitasnya sangat tinggi. Faktor yang ke-9 yang mengaruhi densitas adalah generator output, ada 3-pass dan single pass. Penggunaan 3-pass itu akan menghasilkan yang lebih efisien sehingga densitasnya lebih tinggi, sedangkan single pass kurang efisien maka densitasnya rendah. Yang terakhir adalah film processing, ada developer, kemudian fixer, air, dan pengering.
di mana kita ketahui bahwa penggunaan developer itu akan meningkatkan atau membangkitkan bayangan dari bayang laten menjadi bayangan tampak. Semakin lama di developer, semakin banyak pembangkitan, maka semakin tinggi densitas yang dihasilkan. Sedangkan di fixer merupakan fungsi dari penetapan bayangan dari bayang tampak menjadi permanen, di mana semakin lama di fixer secara umum tidak berpengaruh terhadap densitas. Namun semakin sebentar di fixer, gambar akan menjadi kuning dan lama-kelamaan densitas dari radiograf akan semakin berkurang. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan pada forum. Terima kasih.